Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koniani Swatiljana dengan NIM 2015401118 dan saya Murni Lestari dengan NIM 20154012. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang peristiwa, refleks, dan postur tubuh, yang mana untuk memenuhi ujian praktek fisiologi. Selamat menyaksikan. Mekanisme gerak refleks. Kita menarik tangan kita ketika jari-jari tangan kita menyentuh objek panas. Kita menutup mata ketika cahaya terang terfokus pada mata. Kita bersin ketika sesuatu masuk ke hidung. Semua ini adalah reaksi refleks atau disebut refleks. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respons segera setelah adanya rangsangan. Sebuah contoh, setiap kali kita mendekati benda yang mampu menyakiti kita, kita segera menarik bagian tubuh yang paling rentan. Ini disebut gerak refleks. Ketika seseorang menyentuh cangkir panas, reseptor sensorik di tangan mengirim stimulus melalui jarum sensorik yang mengandung neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Neuron sensorik memasuki akar saraf dorsal dan sumsum tulang belakang. Dan rangsangan ini kemudian diteruskan ke neuron motorik yang berjalan di jalur motorik untuk mencapai organ efektor. Dalam hal ini adalah otot-otot lengan. Akibatnya, tangan dengan cepat ditarik kembali. Neuron sensorik atau reseptor mengambil rangsangan kausal CNS atau sumsum tulang belakang, neuron motorik atau efektor, neuron rangsang, dan gerakan yang dilakukan sebagai respon terhadap stimulus bersama membentuk lengkung refleks. Gerak refleks umumnya melibatkan sumsum tulang belakang untuk merespon rangsangan dengan cepat. Gerak refleks tidak dikendalikan di otak, namun gerakan apa yang terjadi secara refleks bukan berarti tidak diketahui oleh otak. Pada saat impuls diberikan oleh saraf penghubung ke sel saraf motorik, pada saat itu pula impuls diteruskan ke otak. Dengan cara ini, sesaat setelah gerak refleks, kita langsung mengetahui apa yang terjadi. Otak kita langsung memahami apa yang harus dilakukan untuk menghentikan rasa sakit tersebut. Selanjutnya, aktivitas refleks. Yang pertama, yaitu gerak refleks monosinaptik. Gerak ini disebut juga sebagai gerak refleks sederhana. Disebut monosinaptik sebab informasi rangsang yang masuk ke neuron sensorik hanya melompati satu sinaptik untuk bisa langsung sampai neuron motorik yang kemudian akan meneruskan informasi ini ke otot. Contoh gerak refleks yang paling sederhana adalah refleks lutut, yang mana mekanismenya saat bagian bawah lutut kita dipukul, kaki secara otomatis akan berayun ke depan. Saat lutut dipukul pelan, pukulan tersebut akan diserap oleh reseptor sebagai stimulus yang perlu diproses. Reseptor kemudian akan meneruskan pesan ini ke neuron sensorik. Di dalam neuron sensorik, seperti biasa, pesan ini akan melalui pengolahan melalui 3 bagian neuron, yaitu dendrit, akson, dan ujung saraf. Lalu setelah dari neuron sensorik, pesan ini langsung melompat ke neuron motorik. Dari neuron motorik, pesan ini langsung diteruskan ke otot. Inilah sebabnya kaki kita berayun ke depan. Satu kali lompatan dari neuron sensorik ke neuron motorik, inilah yang dinamakan monosinaptik. Selanjutnya yaitu gerak refleks polisinaptik. Gerak ini juga disebut dengan gerak refleks kompleks. Jika tadi monosinaptik, pesannya atau stimulusnya hanya melompat satu kali untuk sampai ke neuron motorik, maka pada polisinaptik ini neuronnya harus melompati lebih dari satu kali. Karena dari neuron sensorik, pesan tidak langsung menuju ke neuron motorik,
tetapi harus melalui interneuron terlebih dahulu, maupun neuron-neuron lainnya. Nah, sebagai contoh, saat kaki kanan kita tidak sengaja menginjak benda yang tajam, kaki tersebut otomatis akan terangkat. Namun, kaki kiri pun otomatis akan diam untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi, jika dua-duanya terangkat, tentu kita akan terjatuh. Untuk bisa mengendalikan antara gerak refleks di kaki kiri dan kaki kanan dibutuhkan lebih dari satu sinaptik. Postur tubuh. Postur adalah bentuk tubuh, keadaan tubuh, sikap pengawakan, dan perawakan seseorang. Tubuh adalah keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Postur tubuh adalah bentuk tubuh atau sikap badan yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, adalah faktor yang ditimbulkan dari pengaruh ibu sejak masih dalam kandungan. Kondisi ibu yang berpengaruh seperti gizi makanan, aktivitas fisik, dan kondisi emosional. Yang kedua yaitu faktor eksternal, adalah faktor yang ditimbulkan dari pengaruh lingkungan, keturunan, gizi, makanan, sistem kelenjar hormon, musim dan iklim, suku bangsa, dan kondisi sosial ekonomi, kondisi psikososial, dan pencenderungan sekuler. Ada 3 jenis bentuk tubuh manusia. Yang pertama itu ada ektomorf, yang mana itu adalah tipe tubuh yang kurus atau ramping dan sulit menambah berat badan, sehingga butuh banyak kalori untuk menambah berat badan dan massa otot. Yang kedua itu ada endomorf, yang mana itu adalah tipe tubuh yang cenderung gemuk, bulat dan besar. Jadi kayak makan apapun itu mudah sekali menjadi lemak. Yang ketiga itu ada mesomorf, yang mana itu adalah tipe tubuh yang cukup ideal, tidak terlalu gemuk atau kurus, atau terlihat cukup gagah. Nah, 3 tipe tubuh ini dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara latihan kita sesuai bentuk tubuh untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Sekian video penjelasan yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk membantu konten kami, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.